cepet. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilahkan duduk kembali di tempat semula. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Udah, bon. Alhamdulillah. Oh, cukup. Duduk. Ayo. Sudah hadirin dipersilahkan duduk kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidil kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an nabiyil ummi al habibil alil qadril adimil jah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama yang wajib kita mencintainya, juga yang saya hormati bapak-bapak pimpinan cabang Nahdlatul Ulama beserta anggotanya, yang saya hormati bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek atau yang mewakilinya, panitia dalam rangka penyelenggara tahlil akbar di dalam rangka menghormati 1 Muharram Al-Hijriyah tahun baru Islam, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, adik-adik kita atau mas-mas kita Banser, Ansor, dan yang saya hormati pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Pemalang, Comal, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita bersama-sama menguak sejarah kembali atas hijratun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, dan sebelum dihijrahkannya, di mana baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dilahirkannya, dari semenjak belum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau telah berangkat diajak oleh pamannya di dalam berniaga. Dari pengalaman dan lain sebagainya, ternyata beliau adalah seorang ekonom, orang yang ahli ekonomi. Dua kali perjalanan di dalam berdagang atau berniaga di dalam Syam telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Contoh suri ketauladanan di waktu masa anak-anak sampai pemuda.
sudah memberikan satu ketauladanan bahwa beliau tidak pernah membuang waktu seujung rambut pun, sekecil apapun selalu diperhitungkan oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dan secara tidak langsung sudah memberikan mata pelajaran bahwa kaulo muda adalah harapan masa depan, karena jembatan anak-anak muda, kaulo muda masih terlalu panjang untuk kita meniti. Sehingga ketika kita meniti akan mendapatkan satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk dijadikan bekal untuk perjalanan tersebut. Mampukah kita meraih sampai kepada finish sehingga menjadi pemuda-pemuda yang bangkit hidup menjadi patriotis Islam, yang menjadi patriotis bangsa, siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Pandangan wawasan cakrawala sangat terbuka dan sangat mendalami dan sangat luas. Begitu diangkat menjadi Rasul, bukan di suatu tempat yang cukup enak. Di Mekah pada waktu itu bagaikan cekawah condro di muka. Bagaimana para sahabat-sahabat yang sebelum masuk Islam, beliau juga tidak terlepas dari tokoh intelektual, ilmuwan, dan tidak sedikit yang menjadi tokoh-tokoh ekonomi yang luar biasa. Tapi mengapa tidak bisa membangun wilayahnya, kulturnya setapak untuk maju dibandingkan negara tetangga semenanjung Arabia? Apa sebab? Karena yang ada merasa siapa yang paling jago, siapa yang paling top, siapa yang paling mulia di antara gobail per gobail. Itu yang ada. Bangsa Al ini lebih tinggi merasa dari bangsa Al ini, bangsa Al ini lebih tinggi merasa dari Al ini, terus berkembang dan berkembang. Sehingga kejadian yang tidak masuk akal banyak terjadi, yang menumpahkan darah, padahal secara logika maupun rasional menolak. Yang akhirnya sampai ketika mereka itu ingin memasukkan Hajar Aswad ke Baitullah, di antara mereka saling berebut, merasa yang paling terhormat, merasa yang paling benar, merasa yang paling begini, merasa yang paling begini. Hampir saja masalah itu pertumpahan darah terjadi. Akhirnya sepakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram paling pagi dan anak itu terkenal jujur, seorang pemuda, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ternyata siapa yang paling pagi datang adalah Nabi besar, Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat predikat dari Allah Ta'ala, yang mendapat sanjungan dari Allah Ta'ala, wa innaka la'alla khuluqin adzim. Bukan dipuji karena derajatnya, bukan dipuji karena ilmunya, tapi dipuji karena akhlaknya. Begitu beliau masuk, apa yang terjadi? Inilah yang untuk menjadi contoh kita semuanya. Walaupun beliau masih muda, tapi tidak mempunyai sifat monopoli, intervensi. Karena masalah kita terpilih, harus kita semuanya. Tidak. Karena kita yang dipercaya, kita semuanya. Tidak. Rasulullah berbagi
di dalam mengangkat haknya masing-masing. Maka surbannya digelar oleh Rasulullah, Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, di setiap pimpinan gobail per gobail, per suku bersama-sama. Kebersamaan inilah yang diciptakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memasukkan? Tetap baginda Nabi, tapi dalam mengangkatnya kebersamaan ini suri tauladan yang luar biasa, sehingga baginda Nabi mendapat gelar apa? Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Namun sayang, kemana Al-Amin, Al-Amin sekarang? Kemana Al-Amin, Al-Amin, figur-figur ketauladanan, percontohan yang ada saling gontok-gontokan, saling perpecahan, beda pilihan, diam 3 bulan tidak berhenti. Maaf saja, dari pilihan bupati sampai ke pilihan lurah, pro dan kontra tetap berkembang. Dalilnya selalu uhuwah, tapi buktinya uhuwah itu apa? Masyarakat hanya tahu geleng kelap kepala saja, bingung mau ikut siapa sekarang. Makanya saya malam hari ini sangat kagum terhadap Nahdlatul Ulama, kalau bisa memberikan percontohan, bisa mengumpulkan yang demikian. Silahkan berpolitik, tapi individunya jangan bawa Nahdlatul Ulamanya. Nanti umat ini semakin bingung nek NU nekakan politik. Benar? Tuh, saya ingatkan itu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemana Al-Amin, Al-Amin? Ya, kita hanya mengharap semoga kalian-kalian ini dan kita-kita ini menjadi orang misi Al-Amin, yang bisa mengayomi umat, yang bisa mengayomi bangsa, yang bisa memberikan ketauladanan, yang memberikan satu kondusif. Nek aman tentrem ayem itu enak kabeh, dagangane maju, perekonomiannya jalan, ekonominya makmur, pertaniannya barokah. Karena apa? Buminya ikut dingin. Tapi kalau buminya ikut panas, karena manusianya panas, kayak gunung. Nek gunungnya antok terus, musimnya musim hujan, terpaksa musim hujannya mundur karena uap gunung berapi semakin bekerja. Akhirnya waktunya musim hujan tidak jadi musim hujan, ikut panasnya gunung. Nah, apalagi ikut panasnya manusia, lebih dari panasnya gunung. Itulah. Maka dengan 1 Muharram ini mari kita buka lembaran-lembaran baru. Untuk apa? Untuk ke depan. Untuk siapa? Untuk umat ini. Untuk siapa? Untuk bangsa ini. Siapa lagi kalau bukan kalian, kita-kita semua yang bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa masa kini dan masa depan yang akan datang. Boleh berbeda baju, boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tapi tidak lepas. Saya adalah orang Islam, saya adalah bangsa Indonesia. Dengan Islam tidak akan membedakan kamu partainya apa. Dengan bangsa Indonesia kami tidak akan membedakan kamu partainya apa. Indonesia adalah Indonesia, Islam adalah Islam. Pandanglah Islam lebih besar daripada kebesaran partai. Pandanglah bangsa ini lebih besar dari bangsa besarnya partai. Kalau ini bisa memandang besar, aman dunia, ora ruwet. Nah, kalau ingin turunnya balak, tidak lama balak turun cepat insya Allah. Terus saja pecah belah di galang, ribut terus. Apalagi nanti pilihan caleg, ada lagi pilpres. Kita harus bisa memberikan ketauladanan dari sedini mungkin. Itulah berarti kita bisa menulis lembaran baru dari lembaran yang lama. Lembaran yang lama mungkin banyak merahnya, coba usahakan rapotnya supaya merahnya kurang untuk tahun baru ini. Bukan kadar seremonial di tahlil akbar. Oke, tahlil akbar yang dibaca apa? Umpamanya namanya tahlil la ilaha illallah. Apakah kita selalu didengar, merasa didengar, dilihat oleh siapa? Oleh la ilaha illallah.
Bukan papa nama la ilaha illallah tahlil akbar, tapi mari kita jadikan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikal selalu melihat dan mendengarkan kita dan melihat kita. Tumbuhkan di hati kita masing-masing. Insya Allah lembaran itu akan putih, semakin putih, semakin putih. Dari situlah dekadensi pada waktu itu bisa diredah oleh Rasulullah SAW. Terpilihlah tokoh-tokoh siap membangun yang luar biasa. Seperti siapa? Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, dan tokoh-tokoh lainnya yang luar biasa. Ketika kita dihijrahkan, baginda Nabi dihijrahkan, turun perintah dihijrahkan. Hijrah bukan karena takut, dan hijrah bukan tuntutan perut, tapi hijrah wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Begitu hijrah, Rasulullah tidak mengangkat pedang, karena sahabat baginda Nabi bukan golongan orang yang haus darah, tapi haus kebenaran. Menata ekonomi, pedangnya diganti menata ekonomi, dunia pertanian, sarana ibadah, sarana-sarana yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Tidak cukup dari itu saja. Bahkan untuk bangsa itu sendiri pada waktu itu golongan agama lain dikumpulkan. Kamu punya modal berapa? Kami punya modal sekian. Mari kita kumpulkan demi negara ini. Alangkah baiknya kalau ini bisa ditiru di kita untuk bangsa ini, untuk Indonesia ini. Itu sudah diberi contoh. Sehingga Rasulullah mendapat gelar Bapak Bangsa, Bapak Umat. Nah, warosah itu kita mendapatkan tidak? Ayo sedini mungkin generasi muda kita berusaha untuk apa? Memberikan contoh, menjadi bapak umat dan menjadi bapak bangsa. Bukan dengan pedang-pedangnya diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi pembekalan regenerasi yang akan datang. Pada waktu itu Islam sangat maju, perkembangan ilmu sangat maju, bukan mundur. Itulah terutama. Kita sering mengulang, mengingatkan kita tertinggal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tertinggal jauh dengan orang lain. Saya tidak mau mengatakan agama si A atau agama si B, tapi saya mengatakan orang lain. Sifat mencintai, rasa memiliki mulai melentur. Mestinya kita harus bangga apa yang keluar dari umat ini, apa yang diproduk dari umat ini. Ditarik lebih jauh, harus bangga apa yang diproduk oleh bangsa ini, apa yang keluar dari Ibu Pertiwi ini. Tapi sebagian orang kita masih suka condong, kurang percaya kepada produksi dalam negeri. Kalau sudah, padahal sandal cepit itu cukup, buatan Tegal itu sudah baik-baik. Tapi kalau tidak ditulis made in Japan kurang payu. Mana mungkin bangsa kita akan maju para bapak, para ibu kalau demikian. Kita masih lebih fanatik kepada orang lain, kepada kepunyaan kita sendiri kita tinggalkan. Maaf saja. Coba kalau kita mempunyai pribadi, saya mengutamakan produksi Indonesia. Apa yang ada produksi di Indonesia, itu yang bikin mau keturunan Arab, mau keturunan Cina, mau keturunan siapa. Yang penting mereka adalah bangsa Indonesia, adalah milik kita bersama. Kita junjung Indonesia dengan apa? Dengan ajaran Al-Islam. Harusnya kita bangkit. Mengapa kita selalu tertinggal?
Karena kita kurang merasa memiliki, karena kita kurang mencintai kepada bangsa ini, kepada republik ini. Padahal al-Islam sampai menyebutkan hubbul waton minal, sudah banyak yang tahu, diangkat hubbul waton minal iman, kan sudah luar biasa. Inilah satu contoh. Kalau kita tumbuh merasa memiliki, mengutamakan punya sendiri, tidak usah 5 tahun terlalu jauh untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi, Indonesia akan cepat makmur. Karena apa? Kita lebih suka memberikan untung kepada bangsa sendiri sebelum memberikan keuntungan kepada bangsa lain. Sebab apa kita mundur? Nah, itulah sebabnya. 5 tahun insya Allah. Jarak singkatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dunia pertanian kita ketinggalan, dalam dunia persenjataan dan lain sebagainya, dunia kedokteran, dunia alat-alat kedokteran, sampai kapsul, sampai tablet kita ketinggalan. Yang ada apa? Usrek. Yang ada apa? Demo, sebentar-bentar demo. Di TV kita lihatnya demo. Ya kan? Betul? Tuh, tiru. Nek dicegah angel, tiru, cepat disumet. Itulah. Isinya begitu terus. Kapan maju? Kapan majunya bangsa kita ini? Umat Islam khususnya di Indonesia ini. Nanti yang ribut masalah khilafiyah, lain lagi. Bid'ah syirik, mudah mengkafirkan seseorang. Lain lagi masalahnya. Bangsa lain sudah ngurusi nuklir, kita masih bid'ah syirik. Bangsa lain sudah mengurusi ekonomi yang luar biasa, kita mesti ngurusi tahlil, tarakib, maulud, terus ribut dan seterusnya. Begitu terus, untung-untung orang anting lidur. Sehingga kita lupa jerih payah apa yang ada di Indonesia. Ayame netesi ning Indonesia, sing makani wong Indo, sing kanggo makani barang Indo, hasil karya Indonesia. Setelah ayame gede sing oleh nomo wong liya ayam Bangkok. Duren Bangkok motong, jambu kedumane siji gula Jawa. Alhamdulillah. Ya wis kita buat TikTok muni manis. Sale wis tong pikirane. Inilah. Ini. Coba kita ganti jambu Indonesia. Jambu moga, apel moga, salak moga, atau mana daerah Indonesia ini luas dan kaya dan subur, duren Indonesia. Kembalikan merasa memiliki dan mencintai ini. Insya Allah ora suwi barokah, insya Allah subur makmur. Nah, dengan adanya 1 Muharram ini untuk mengisi lembaran-lembaran yang baru sambil menengok sejarah 10 November 1 Muharram. Mari kita jadikan 10 November atau 1 Muharram untuk mengawal umat, mengawal bangsa dalam mengisi agama ini, memajukan agama ini dan mengisi kemerdekaan ini. Untuk apa? Untuk memperkokoh iman Islam kita, untuk memperkokoh NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis padang sing mau. Niki saking mriki
nek tambah padang bulan soalnya badhe ten anu asem lempeng daerah Pemalang apa wis lempeng kadoyong bae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.